العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ini melanjutkan dari makalah yang ke-30 ke-23 dari makalah Umar bin Khattab. Nah, kemarin kan kita sudah membicarakan wa ra'aitu jami'al bir walam ara birran afdal minan nasihah. Kata Umar bin Khattab, saya melihat semua kebaktian. Dan saya melihat dan saya tidak melihat kebaktian itu yang lebih utama daripada an-nasihah. An-nasihah itu apa? As-sidqu fil amal. Terus sekarang kita bicara wal birru, dan utawi kebaktian atau kebagusan itu apa? Nau'an, itu ada dua macam. Wal birru dan utawi kebagusan itu nau'an, ada dua macam. Wal birru dan utawi kebagusan itu nau'an, ada dua macam. Silatun, satu menyambung. Silatun itu menyambung, silaturahim. Wa ma'rufun, dan itu perkara yang bagus. Ma'ruf, perkara yang bagus. Jadi yang dinamakan albir itu silatun wa ma'rufun. Fasilah, maka utawi silah menyambung hubungan ini. Tabarru'un, itu adalah membuat melakukan suatu kesunahan karena Allah, melakukan perbuatan baik karena Allah, melakukan suatu kebaikan atau suatu perkara kebaikan karena Allah, bibadlil mali, dengan memberikan harta bendanya, fil jihadil mahmudah, di dalam arah-arah yang terpuji. Fil jihadil mahmudah, di dalam arah-arah yang terpuji. Li ghairi iwadin, dengan tanpa mencari ganti. Matlubin, yang dituntut. Li ghairi iwadin, dengan tanpa mencari ganti. Matlubin, yang dituntut. Jadi yang dinamakan albirru itu adalah suatu amalan kebaikan karena Allah dengan mensedekahkan harta bendanya di jalan yang terpuji. Li ghairi iwadin matlubin, dengan tanpa niatan untuk mendapatkan ganti yang dituntut. Misalnya saya mau sedekah sama kamu, tapi kamu harus dukung saya, kamu harus nyoblos saya, kamu harus memilih saya, kamu harus mendukung saya. Ini kan berarti bibadlil mal, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan. Jadi pokoknya yang penting namanya albir, menyerahkan harta bendanya karena Allah. Qala, bersabda siapa? Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbiman. Jubilat itu di cara Jawa watek. Jubilat itu diwatekno. Jubilat itu di Jubilat bahasa Indonesianya apa? Menjadi jubilat, artinya sudah di jubilat sudah dibuat, sudah dibuat atau sudah menjadi karakternya hati. Jubilat maka sudah dijadikan, apa al-qulubu, apa hati, dijadikan. Jubilat itu dijadikan atau watak itu kamu watak. Tahu kamu watak? Wataknya orang itu gini. Jubilat itu diwatakkan. Watak itu wataknya gimana itu? Karakternya gimana? Watak itu juga sama dengan karakter ya.
wataknya gimana, karakternya gimana. Jubilat itu dikarakterkan apa al-qulubu, apa hati-hati. Jubilat itu dikarakterkan apa al-qulubu, hati-hati. Ala hubbiman, atas mencintai seseorang, atas menyukai seseorang. Ahsana, yang berbuat sapaman ilahi, kepada kulub. Ini siapa yang tidak datang kok banyak sekali kayaknya? Hah? Iya, banyak sekali. Hah? Coba nanti suruh berdiri semua di depan. Habis ini suruh berdiri di depan. Suruh baca Yasin 10 kali. Yang enggak ngaji suruh baca Yasin 10 kali, berdiri di depan rumah. Sembarangan ngaji, jangan sembarangan. Bibadril mali jubilatul qurwa ala hubbiman ahsana ilaiha. Ala hubbiman, atas mencintai atau menyayangi, menyenangi seseorang. Ahsana, yang berbuat baik siapa man ilaihi, ilaiha, kepada kulub. Wa bugdiman, dan membenci seseorang. Asa, yang membuat jelek siapa man ilaiha, kepada kulub. Mang karakternya hati itu dia akan menyukai kepada orang yang berbuat baik padanya, dan tidak suka kepada seseorang yang berbuat jahat kepadanya. Wafil birri, maka di dalam suatu kebaikan, ridon nasi. Wafil birri, maka itu tetap di dalam kebaikan itu adalah ridon nasi, utawi mencari ridhonya manusia. Nulis apa enggak kamu itu, jangan gaya-gaya nulis tapi tidak nulis. Wafi taqwa, dan itu tetap di dalam ketakwaan, ridhollah, utawi mencari ridhonya Allah Ta'ala, malur Allah. Jadi kalau kebaikan itu cenderung adalah kepada manusia, tapi kalau takwa itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman, dan barang siapa jamaah bisa menggabungkan siapa man bainahuma, di antara keduanya, antaranya albir dan taat takwa, antara mendapatkan ridhonya manusia dan ridhonya Allah, maka tamat, maka sungguh sempurna apa sa'adatuhu, apa keberuntungannya seseorang. Wa amat, dan menjadi berkembang. Wa amat, dan menjadi merata apa nikmatuhu, apa nikmatnya man. Wal ma'ruf, dan utawi perkara yang bagus. Ma'ruf itu kan bir, kebaikan. Al ma'ruf itu suatu amar ma'ruf, perkara yang bagus. Nau'an itu ada dua macam. Qaulun, satu ucapan. Wa amalun, dan suatu perbuatan. Fal qaulu, maka utawi ucapan. Huwa, utawi al qaul, tibul kalami, itu adalah bagusnya pembicaraan. Wa husnil bisri, dan bagusnya wajah, atau bahasa Jawa itu ajere wajah. Jadi wajahnya itu menyenangkan, wajahnya itu enggak merengut saja, tidak cemberut saja. Wajah kalau cemberut itu, lihat saja itu kita tidak suka. Kamu ketemu sama orang cemberut saja mukanya, enak apa enggak kamu? Orang muka kok cemberut saja, cemberut sedikit, cemberut saja, mulutnya meruncing, mukanya kayak hantu. Masya Allah. Jadi kita itu harus berpenampilan, berupaya untuk kalau ada orang bertemu yang suka senyum, yang suka wajahnya itu yang menyenangkan. Kamu itu kalau suka cemberut terus, rezekinya susah. Jadi apa saja, jadi pejabat, merengut terus, mukanya itu cemberut terus. Anak buahnya, teman kanan kirinya enak apa enggak? Nyaman apa enggak?
nggak enak, cemberut terus. Sedikit-sedikit cemberut, sedikit-sedikit cemberut. Ya, kamu punya teman satu kamar cemberut terus, nggak pernah dia itu senyum, nggak pernah mukanya itu menyenangkan gitu, cemberut terus. Enak apa tidak? Tidak. Nggak enak, iya. Kamu punya apa lagi? Menerima tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cemberut terus yang terima tamu. Nah ini tamunya perasaan ini. Ini orang kok cemberut terus ini. Maksudnya gimana ini? Kira-kira apakah takut kalau ada minumannya itu diminum atau kuenya dimakan atau gimana? Kok cemberut terus itu gimana? Ya, makanya wajah itu kalau kamu menjadi orang yang ma'ruf, kalau kamu ingin betul albirru itu atau albir, apa yang dinamakan albir? Katanya afdal minan nasihat. Albir as-sidqu fil amal. Ya, sidqu fil amal yaitu adalah albirru wal ma'ruf. Albirru wal ma'ruf. Albirru wal ma'ruf. Paham ya? Ma'ruf itu pokoknya karena kamu kalau senyum itu sedekah. Kalau kamu udah bisa sedekah dengan apa? Kamu senyum itu sedekah. Menyenangkan orang lain itu sedekah. Tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau sama cewek kamu senyum-senyum kayak apa begitu? Paham? Tapi kalau sama cowok sesama cowok cemberut, terus itu namanya maksiat. Itu namanya maksiat. Masya Allah. Hati-hati. Kamu harus bisa men-setting wajah kamu itu. Wajah kamu itu yang menyenangkan orang lain. Yang menyenangkan orang lain. Siapapun juga. Ya. Jadi atasan cemberut terus, anak buahnya tidak suka. Tapi kalau kamu jadi siapapun juga, ke atas kamu wajahnya menyenangkan, ke bawah menyenangkan, kanan kiri menyenangkan, kamu akan diserangi banyak orang. Ya, kamu jadi penjaga toko cemberut terus. Orangnya kabur apa kabur? Kabur yang mau beli sesuatu sama kamu. Mau beli tapi orangnya cemberut terus. Masya Allah. Makanya kamu harus bisa bersikap. Sikap kita, akhlakul karimah kita itu adalah bagaimana kita ini bisa mempunyai sifat al-ma'ruf, sifat yang bagus. Yaitu yang dinamakan al-ma'ruf itu ada nau'an, qaulun wa amalun. Ada ucapan, ada perbuatan. Fal qaul dari sisi ucapan adalah tibul kalam, bagus pembicaraannya, wa husnul bisri, dan bagusnya air muka atau apa? Iya. Apa? Air muka. Watawadud dan berbuat kasih sayang. Watawadud dan bersifat sayang. Bijamil qaul dengan semuanya ucapannya. Ya, bijamil qaul dengan semua ucapannya. Wal amal, ma'ruf itu yang dari wal amal dan utai amal. Utai amal itu badrul jah, itu adalah menyerahkan kedudukannya. Artinya dengan kedudukannya itu bisa digunakan untuk perkara ma'ruf. Kedudukannya itu bisa digunakan untuk perkara yang baik. Jangan kedudukannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau hal itu maka yang terjadi adalah jabatan justru menjadi malapetaka buat dirinya. Wal i'anah dan menolong bin nafsi dengan dirinya, bina ibadi di dalam balak musibah. Bina ibadi di dalam musibah. Hanya kalau terjadi musibah-musibah, dirinya itu siap turun tangan untuk membantunya. Kata makalah Umar bin Khattab lanjutannya, wara'aitu dan melihat saya jami'al at'imati pada semuanya perkara-perkara yang dinikmati atau semuanya makanan munawis.
Wara itu dan melihat saya jami'al mati pada semuanya makanan. Falam aro maka tidak melihat sahabat saya to'aman pada makanan alazzu yang lebih nikmat minas sobri daripada sabar. Minas sobri daripada sabar. Wasobru dan utawi sabar salah satu arkan ini itu 3 beberapa rukun. Wasobru dan utawi sabar salah satu arkan ini 3 beberapa rukun. Habsun nafsi itu menahan diri anis sukhti daripada marah bil qadai dengan keputusannya Allah. Habsun nafsi itu menjaga jiwa anis sukhti daripada marah bil qadai dengan keputusannya Allah. Wa habsul lisani dan menjaga lisan anil qauli daripada ucapan as-sayyi yang jelek. Wa habsul lisan dan menjaga lisan anil qauli daripada ucapan as-sayyi yang jelek. Wa habsul jawarih dan menahan anggota tubuh an-nahwil latmin daripada umpamanya menempeleng, memukul orang yang tidak benar, memukul orang dengan cara zalim, ya, memukul orang yang dengan cara yang zalim. Wasyaqi jaibin dan menyobek-nyobek baju. Itu jaib itu adalah artinya adalah lehernya, kelambi bagian leher. Wasyaqi jaibin dan menyobek-nyobek kerahnya baju, kerahnya baju. Itu kalau orang nyobek itu kan biasanya bukan bawah, tapi dari kerah, sobek-sobek dari sini. Lagi dia marah, lagi dia susah, bajunya disobek-sobek, ya Allah, gitu ya. Ada yang suka begitu. Umpamanya, Allah, kenapa bapakku mati, ya Allah, aku belum nikah, ya Allah, sobek-sobek bajunya, ya. Ada kayak gitu tuh. Ya Allah, mama kenapa mati dulu? Saya kan belum kawin. Teganya tega. Gitu ya. Iya tidak? Itu biasanya sambil sobek-sobek, Pak. Itu kelakuan jahiliyah. Kelakuan orang-orang jahiliyah. Nggak usah, karena orang mati itu kodok takdirnya Allah. Orang nangis biasa saja. Orang nangis boleh, meneteskan air mata itu boleh. Orang menangis itu menunjukkan hatinya lembut. Hatinya itu lembut kalau dia bisa menangis. Tapi tidak usah menjerit-jerit, tidak usah sambil menyobek-nyobek baju seolah-olah tidak menerima qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis-nangis saja. Rasulullah juga menangis ketika putranya wafat. Menangis, meneteskan air mata. Kalau orang bisa meneteskan air mata itu menunjukkan hatinya lembut. Tapi kalau orang sama sekali tidak bisa menangis, anaknya mati tidak menangis, bapaknya mati malah main HP terus tertawa kanan kiri. Oh, katanya bapak kamu, iya bapakku mati, aku ini mau siap-siap menerima warisan ini. Wah, ini namanya kurang ajar. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Mama mati ya? Iya, mamaku mati. Nanti sebentar lagi mau ditanam itu di kuburan. Nanti kita jalan-jalan ya. Habis ini kan saya dapat warisan. Masya Allah. Naudzubillah, itu namanya keras hatinya. Saya kadang-kadang diundang tahlilan itu kadang-kadang saya itu kalau diundang tahlilan itu ya sesungguhnya ada kritik membangun. Kadang-kadang anak santri diundang baca Al-Quran 30 juz. Ada enggak? Pernah apa enggak seperti itu? Pernah diundang 30 juz. Yang paling terpenting itu justru keluarganya, anak-anaknya.
Malah kita diundang suruh baca Al-Quran lama-lama, baca Yasin, baca Al-Quran satu juz. Anaknya main HP sendiri di luar, segala macam, main game di luar, tidak ikut baca doa. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Saya pernah diundang begitu tuh. Loh, begitu kita sudah datang, langsung kelambunya apa namanya, satirnya di dalam, tutup. Kita di ruangan tamu, anaknya di luar, keluarganya di luar, main HP, main sembarangan, gojek kanan kiri, tidak ikut baca doa. Yang di dalam TV-nya dikasih kenceng-kenceng, keras-keras. Keluarga yang di dalam juga pada nonton TV, yang di luar main HP. Kurang ajar apa tidak seperti itu? Kurang ajar. Yang penting itu justru kalau mengundang santri, ya keluarganya ikut baca doa. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, ya bisa sebisanya baca Al-Ikhlas kah? Kalau Al-Ikhlas nggak hafal, baca Bismillah kah? Atau baca apa begitu. Yang penting ikut dalam prosesi doa itu. Yang paling ditunggu doanya adalah keluarga dari anak-anak yang soleh dan solehah, gitu loh. Ya, bila diundang baca Al-Quran, seolah-olah urusan apa itu surga orang tuanya adalah diserahkan sama ustadz sama santri-santri. Ya Allah, ini kritik membangun buat orang-orang yang mengundang santri-santri baca Al-Quran itu. Ya, wasiyahin wataswidu, wasiyahin dan menjerit-jerit itu. Ketika ada musibah jerit-jerit, kalau jerit-jerit itu kayak apa begitu? Ya, wataswidi wajin, dan menghitamkan wajahnya dicorek-corek, wajahnya dikasih dikasih hitam-hitamnya wajan, wajan hitam-hitam itu, marah-marah, menangis gitu. Wawat inahwi tuwabin, dan menaruh seumpamanya debu, ala nahwi ra'sin, atas umpamanya kepala. Rambutnya disiram-siram pakai debu, menangis gitu. Faman, maka barang siapa qauma, bisa mendirikan siapa man bihadil arkan, dengan ini rukun, artinya sabar itu ala salah satu arkan, ya, 3 rukun tadi: habsun nafsi anis sakhat, anis sukhti bil qada, wa habsul lisanil qal, wa habsul jawarih, ya, daripada menjaga anggota tubuhnya daripada yang tadi disebutkan tadi itu. Maka bihadil arkan haza, maka mendapatkan siapa orang fadilatas sabri, pada keutamanya sabar. Alladzi yang huwa utailadi, itu nisful iman, itu separuhnya iman. Nisful iman, as-sabr itu nisful iman. Orang sabar itu separuh iman. Ya, maka yang penting itu sabar. Upayakan bagaimana diri kita itu sabar. Kebanyakan orang hancur itu karena tidak sabar. MTS sudah pacaran, itu namanya nggak sabar. MTS sudah pacaran, padahal itu masih ngompol kalau tidur. Pacaran, ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Masih bau pipis, ya. Sudah pacar. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau SMA itu masih bau monyet, makanya disebut cinta monyet. Ya, kalau dilanjutkan ya jadi monyet. Paham apa paham? Wasorat, dan jadi apa al-baliyah, itu apa cobaan. Kalau orang sabar, wasorat, maka jadi apa al-baliyah, itu cobaan, mahdu ihsanin, itu adalah melulu kebagusan. Jadi kalau orang sabar menerima apa saja di dunia, maka adalah semua ujian, cobaan Allah kepadanya adalah melulu, orang itu melulu mendapatkan kebagusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma sabru, lantas utawi sabar, ala aksamin, atas beberapa macam. Suma sabru, lantas utawi sabar, ala aksamin, atas beberapa bagian. Sabrun, satu sabar, alama, atas perkara, huwa ta'ima kasbun, itu usaha, lil abdi, bagi seorang hamba. Jadi yang satu sabar itu harus ada usaha, bagaimana dirinya bisa sabar. Wasobrun, yang kedua, alama, atas perkara laisa, yang tidak ada apa-apa, bikasbin, dengan usaha.
Fasabru maka utai sabar alal maksabi atas perkara yang diusahakan, ala qismaini atas dua macam, dua bagian. Yang pertama sabrun, satu sabar, alama atas perkara amaro perintah siapa Allah Ta'ala melalui dengan ma. Wasabrun dan sabar alama atas perkara naha yang melarang siapa Allah anu daripada ma. Jadi sabar itu ada fasabru alal maksab, sabar yang apa itu atas perkara yang diusahakan itu ada dua macam. Sabar atas perkara yang diperintahkan Allah kepadanya, sabar melakukan jamaah, sabar untuk mematuhi perintah Allah, sabar untuk melakukan apa itu perintah-perintahnya Allah, melakukan ibadah berjalan Allah. Yang berikutnya lagi sabar atas perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tidak boleh melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang semacam ini adalah bagian daripada sabar yang perlu diusahakan. Harus ada upaya. Kamu bisa jamaah rajin itu harus ada usaha apa tidak? Kamu bisa ngaji itu harus ada usaha apa tidak? Ada. Harus ada usaha. Kamu meninggalkan perintah apa itu yang dilarang oleh Allah, ada usaha apa tidak? Harus ada usaha. Harus ada usaha. Wa amma sabru dan utawi sabar alama atas perkara laisa yang tidak ada apa-apa bimuktasabin itu dengan usaha, lil abdi pada seorang hamba, fasabru maka udah sabarnya abad ala muqasatima atas melakukan perkara ya tasilu yang bersentuhan atau yang bertemu bi dengan ma, ya tasilu yang bertemu apa ma bi dengan abad min hukmillahi daripada hukum-hukumnya Allah, bima di dalam perkara yanalahu mendapatkan siapa orang hu kepada abad, fi di dalam ma yanalu yang mendapatkan hu kepada man, yanalu yang mendapatkan hu kepada abad, fihi di dalamnya apa masyaqqatun, apa kepayahan. Jadi yang tidak harus ada usaha adalah mengsabarnya atas melakukan perkara-perkara yang bersentuhan atas hukumnya Allah kepada dirinya, yang mendapatkan dirinya masyaqqat, dirinya capek, dirinya payah, dirinya sakit, dirinya segala macam. Itu semuanya adalah ala malaysa muktasab, yang tidak tidak harus dengan usaha, tidak malaisa bimuktasab, yang tidak harus dengan usaha. Memang harus kepayahan itu. Kalau dirinya sabar, maka dirinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalah rabi'an rasulun wallahu. Semoga kita dianugerahkan sabar untuk melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita, keluarga kita, untuk kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.